Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Auliana Kurniasi dengan NIM 202405010314. Di sini saya akan mempresentasikan makalah teman saya dimulai dari kelompok 8 hingga kelompok 14. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu Just in Time. Just in Time atau dikenal dengan JIT. Ini adalah suatu sistem manajemen produksi dan persediaan yang bertujuan untuk memproduksi atau mendatangkan barang dalam jumlah dan waktu yang dibutuhkan. Adapun persyaratan dalam just in time yaitu komitmen manajemen puncak, hubungan yang baik dengan pemasok, tata letak pabrik yang efisien, pengurangan waktu stok karyawan yang terlatih dan multi skill, sistem pengandalan tes total. Adapun penerapan dari sistem just in time itu memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Adapun manfaat dari just in time ini adalah yang pastinya yang pertama, pengurangan biaya persediaan, peningkatan kualitas produk, pengurangan lead time, peningkatan produktivitas, fleksibilitas produk, terus peningkatan hubungan dengan pemasok serta penghemat ruang. Untuk materi selanjutnya yaitu material controlling. Material controlling atau pengendalian material adalah fungsi manajemen yang bertanggung jawab mengelola seluruh siklus material, mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga pendistribusian bahan baku agar tersedia tepat waktu dalam jumlah yang tepat dengan kualitas yang sesuai dari standar produksi. Tujuan material controlling ini yang pertama adalah untuk memastikan kelancaran proses produksi, yang kedua mengoptimalkan efisiensi biaya operasional, yang ketiga menjaga standar kualitas produk akhir, serta yang terakhir itu mengidentifikasi dan mengoreksi penyimpangan. Terus, fungsi material controlling dalam operasional perusahaan itu mencakup dari pengaturan logistik masuk dan keluar material, membangun relasi koordinasi dengan pemasok, verifikasi standar kualitas setiap material yang diterima, serta manajemen dokumentasi seluruh transaksi dan pergerakan material. Adapun tahapan dari proses material controlling ini, yang pertama adalah penetapan standar, yang kedua pengukuran dan pemantauan kinerja aktual, yang ketiga evaluasi dan tindakan korektif. Adapun tantangan utama dari implementasi material controlling itu meliputi ketidakpastian permintaan dan pasokan, keterbatasan sistem informasi, ketidaksesuaian data dengan kondisi fisik, tingginya biaya persediaan, dan kurangnya koordinasi lintas departemen. Salah satu aspek terpenting dalam akuntansi biaya adalah pengendalian. Overhead pabrik adalah biaya tidak langsung, misal seperti listrik, penyusutan mesin, dan juga pemeliharaan, di mana biaya overhead pabrik juga merupakan salah satu komponen biaya pembentuk besaran biaya produksi, di mana biaya tersebut merupakan biaya inti di samping biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Faktori overhead controlling juga merupakan fondasi krusial dalam menjaga kesehatan finansial dari perusahaan manufaktur, terutama untuk memantau biaya tidak langsung yang sering kali tidak terlihat namun berdampak besar. Selain untuk mencegah dari pemborosan, pengendalian biaya overhead ini juga memegang peran penentu dalam akurasi perhitungan harga pokok produksi atau HPP. Faktor overhead yang tidak dikendalikan dengan baik dapat menimbulkan pemeliharaan mesin, bahan penolong, dan gaji tenaga pendukung terus membesar tanpa pengawasan, dan perusahaan akan kesulitan untuk menjaga efisiensi operasional. Ini adalah materi departementalisasi biaya overhead pabrik. Jadi, departementalisasi biaya overhead pabrik ini merupakan proses pengumpulan, penggolongan, dan pembebanan biaya overhead berdasarkan departemen atau pusat biaya tertentu sehingga diperoleh tarif biaya overhead yang lebih akurat. Adapun penggolongan departemen, yang pertama ada departemen produksi, di mana departemen produksi ini adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi secara langsung. Contohnya seperti pencampuran, perakitan, dan juga finishing. Yang kedua ada yang namanya departemen jasa. Departemen jasa ini adalah untuk mendukung kegiatan produksi, contohnya pemeliharaan, listrik, gudang, dan juga administrasi pabrik. Adapun manfaat dari departementalisasi BOP yaitu harga pokok akurat, pengawasan biaya, juga mempermudah dalam pengawasan dan pengendalian biaya overhead, memudahkan evaluasi kinerja setiap departemen, serta membantu penyusunan anggaran dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang analisis biaya pemasaran. Jadi, biaya pemasaran ini secara umum adalah sebuah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau bisnis untuk mengenalkan, mempromosikan,
dan mendistribusikan produk atau layanan mereka hingga sampai ke tangan konsumen. Bisa dihadapkan penggolongan dari biaya pemasaran, di mana yaitu biaya untuk mendapatkan pesanan atau order getting cost, di mana ini merupakan semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Yang termasuk golongan biaya ini itu adalah biaya gaji wiraniaga, komisi penjualan, advertensi, dan biaya promosi. Yang kedua yaitu biaya untuk memenuhi pesanan. Ini adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar produk itu sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan uang dari pembeli. Biaya yang terpun fungsi dari biaya pemasaran yaitu fungsi penjualan. Fungsi penjualan ini terdiri dari kegiatan untuk memenuhi pesanan yang diterima dari pelanggan. Yang kedua, fungsi advertensi. Fungsi advertensi ini terdiri dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan order getting melalui kegiatan advertensi dan promosi. Yang ketiga yaitu fungsi pergudangan. Fungsi pergudangan ini terdiri dari kegiatan penyimpanan produk jadi yang siap untuk dijual. Untuk materi selanjutnya yaitu penerapan sistem biaya standar dan analisis varian. Faktor penentu standar yang realistis yaitu harga bahan baku di pasar, kemampuan tenaga kerja, teknologi yang digunakan, serta kondisi operasional perusahaan secara keseluruhan agar standar dapat dicapai, bukan sekedar idealis saja. Adapun biaya standar bahan baku, ini standar kuantitas, ada dua komponen yang ditentukan terpisah. Yang pertama ada standar kuantitas. Di standar kuantitas ini jumlah bahan baku yang seharusnya digunakan untuk memproduksi satu unit produk dalam kondisi normal dan efisien. Nah, ini ditetapkan oleh Departemen Teknik atau Produksi melalui analisis teknis spesifikasi produk. Terus di sini kita mempertimbangkan bahwa kelonggaran kerusakan normal, sisa bahan tak terhindarkan, susut produksi, serta data historis pemakaian. Nah, yang kedua yaitu standar harga. Di standar harga ini itu diharapkan akan dibayarkan untuk setiap unit bahan baku yang akan dibeli pada periode mendatang. Nah, ini ditetapkan oleh Departemen Pembelian berdasarkan harga pasar, tren, dan kontrak pemasok, serta mempertimbangkan potensi diskon, syarat pembayaran, biaya pengangkutan, asuransi, dan penerimaan barang. Dan selanjutnya yaitu tenaga kerja langsung dan overhead. Jadi standar jam kerja, jumlah tenaga kerja itu yang seharusnya digunakan untuk satu unit produk ditetapkan melalui time and motion study dengan kelonggaran istirahat dan setup mesin. Standar dari tarif upah ini dari biaya tenaga kerja per jam kerja mengacu pada perjanjian kerja sama, upah minimum, tunjangan, iuran, jaminan sosial. Nah, untuk biaya standar overhead pabrik itu paling kompleks karena overhead itu bersifat heterogen. Ada yang namanya variabel tetap, ada yang namanya semi variabel seperti listrik, penyusutan mesin, pemeliharaan, dan gaji mandor. Nah, susunan anggaran overhead pabrik itu secara menyeluruh untuk periode mendatang. Terus kita harus menentukan kapasitas normalnya dari jam mesin atau jam tenaga kerja langsung sebagai dasar pembebanan. Terus hitung tarif overheadnya, yaitu total anggaran overhead ditambah dengan kapasitas normal. Dan selanjutnya adalah pisahkan antara tarif overhead variabel dan tetap untuk analisis varian yang lebih rinci. Adapun kelebihan dari sistem biaya standar yang pertama yaitu alat pengendalian efektif, terus manajemen biaya exception, mendukung perencanaan, pencatatan lebih sederhana, dan motivator kinerja serta evaluasi objektif. Dan kelemahan dari sistem biaya standar ini adalah biaya dan waktu tinggi, sulit menetapkan standar seimbang, kurang cocok untuk produksi pesanan, risiko penurunan kualitas. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah sistem biaya standar itu merupakan instrumen pengendalian biaya yang paling penting dalam akuntansi manajemen dengan menetapkan biaya yang seharusnya terjadi sebaik tolok ukur. Sistem ini itu memungkinkan perusahaan secara sistematis mengidentifikasi penyimpangan antara kondisi ideal dengan kondisi aktual di lapangan. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.